Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabila Anissa Mustafa. Saya salah satu anggota dari kelompok 3. Dan di sini saya tidak sendiri pastinya, saya akan ditemani oleh Mbak Faridatul Mukarramah sebagai partner saya dalam materi ini. Nah, materi yang akan saya paparkan ialah tentang manfaat dan kegunaan penelitian tindakan kelas. Dan baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang manfaat penelitian tindakan kelas menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Suhayati. Nah, menurut Suhayati, manfaat dari PTK ini ada 5. Yang pertama yaitu inovasi. Nah, dalam hal ini guru perlu selalu mencoba, mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya agar mampu merencanakan dan melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelas dan zaman. Nah, yang kedua itu ada pengembangan kurikulum di tingkat kelas dan sekolah. PTK ini dapat dimanfaatkan secara efektif oleh guru untuk mengembangkan kurikulum. Karena kurikulum juga berasal dari penelitian di dalam kelas oleh para guru, di mana bagaimana kurikulum itu bisa dilihat efektif atau tidaknya pada siswa. Nah, yang ketiga itu ada hasil PTK. Itu akan sangat bermanfaat jika digunakan sebagai sumber masukan untuk mengembangkan kurikulum baik di tingkat kelas maupun sekolah. Nah, ini sangat bermanfaat sekali PTK ini dalam mengembangkan kurikulum. Jadi, penelitian tindakan kelas itu dapat meneliti sejauh mana sih kurikulum itu dapat mengubah gaya belajar siswa, dapat memotivasi siswa. Jika memang kurikulum itu sudah cocok, maka nanti kurikulum itu yang akan digunakan dalam kelas maupun sekolah. Yang keempat itu ada peningkatan profesionalisme guru. Nah, keterlibatan guru dalam PTK ini akan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu ada PTK merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru untuk memahami apa yang terjadi di kelas dan cara pencegahannya yang dapat dilakukan. Nah, baik, selanjutnya yang kedua itu ada menurut Rustam dan Mundilarto. Nah, menurut beliau manfaat dari PTK bagi guru ini ada 4. Yang pertama, itu dapat membantu guru memperbaiki mutu dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas guru. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri pada guru. Dan yang keempat, memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, melalui PTK ini, harapkan guru itu menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengajar agar semua ilmu yang guru itu miliki bisa tersampaikan dengan baik kepada anak muridnya atau peserta didiknya. Dan juga guru harus secara aktif mengembangkan keterampilan yang dia miliki, keterampilan dalam belajar, dan bagaimana caranya agar ilmu yang dia miliki dapat tersampaikan dengan baik. Oke, selanjutnya itu ada manfaat umum penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, manfaat umumnya di sini itu ada 6. Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan untuk bahan panduan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang kedua, itu dapat menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, tradisi, meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru, karena nantinya itu juga dapat mendukung karir pada guru dan juga profesionalisme pada guru. Oke, yang ketiga, manfaat yang ketiga itu mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antar guru dalam satu sekolah ataupun beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Memang kan dalam PTK itu kan penelitian modelnya, jadi kita akan bandingkan dengan sekolah lain, kita kerjasama bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan yang ada dan mencari solusi yang baik. Nanti kita mencoba bagaimana manakah yang efektif digunakan dalam pembelajaran. Itu yang keempat. Sekarang manfaat yang keempat yaitu mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Nah, hal ini juga memperkuat dalam
relevansi pembelajaran bagi kebutuhan siswa. Oke, manfaat yang kelima itu dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru. Nah, jadi dalam hal ini itu hasil belajar itu dapat meningkat gitu, karena memang guru itu akan meneliti lah bagaimana sih caranya agar siswa itu nyaman, agar siswa ini senang dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Nah, yang keenam, manfaat yang keenam itu dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena strateginya, karena metodenya, karena tekniknya, atau media yang digunakan dalam pembelajaran dapat bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Nah, jadi kita akan melalui PTK ini kita akan mengetahui mana sih yang cocok untuk dalam pembelajaran ini, yang bisa membuat siswa itu nyaman, senang, menarik, dan rasa jiwa siswa itu tertantang gitu dengan adanya pembelajaran ini. Nah, guru juga harus benar-benar mengetahui bagaimana tekniknya, triknya gitu. Dan dalam PTK ini juga terdapat 3 komponen yang menjadi sarana utamanya. Apa itu? Yaitu ada siswa tentunya yang pertama, dan yang kedua ada guru, dan yang ketiga juga ada sekolah. Oke, di sini ada beberapa contoh manfaat penelitian tindakan kelas, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung. Di sini contohnya itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua itu manfaat bagi sekolah, yang ketiga ada manfaat bagi siswa, yang keempat ada manfaat bagi guru dan calon peneliti, dan yang kelima adalah manfaat bagi peneliti. Apa sih manfaat PTK ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan gitu? Nah, manfaatnya itu, jadi nanti hasil penelitian dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu pendidikan, terutama pada penerapan model-model pembelajaran untuk meningkatkan hasil proses belajar mengajar di kelas gitu. Nah, jadi PTK ini juga dapat menganalisa gitu. Sejauh mana sih ilmu ini itu dapat dieksplor oleh siswanya, seberapa pahamkah siswa terhadap pembelajaran ini gitu, dan juga bagaimana ini jika pembelajaran yang seperti ini, model pembelajarannya itu harus seperti apa agar nanti siswa itu asik gitu, dan dapat menyerap dengan cepat gitu, dapat menyerap pembelajaran dengan cepat. Nah, yang kedua itu bagi sekolah. Apa sih manfaat PTK bagi sekolah? Nah, manfaat bagi sekolah itu sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar guru itu menjadi lebih efektif dan efisien, jadi sehingga kualitas pembelajaran pun menjadi meningkat gitu. Jadi kan hasil belajar siswa itu dapat dipengaruhi oleh bagaimana cara atau model pembelajaran yang guru ajarkan, sehingga siswa itu dapat menyerap ilmu-ilmu, dapat menerima ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru. Nah, yang ketiga itu ada manfaat bagi siswa. Apa sih manfaat PTK itu bagi siswa? Jadi di sini itu PTK ini tidak hanya untuk guru dan sekolah gitu, tapi juga untuk menganalisa sejauh mana sih kemampuan siswa dalam memahami ilmu yang telah diberikan oleh guru, dan sejauh mana sih siswa pemahamannya terhadap pembelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Nah, nantinya itu akan memotivasi siswa juga dalam pembelajaran. Dan yang keempat itu ada manfaat bagi guru dan juga peneliti. Apa sih manfaatnya? Yaitu sebagai sumber inovasi dan referensi dalam pengembangan penelitian tindakan kelas, dan menumbuhkan
budaya meneliti agar terjadi inovasi dalam pembelajaran. Di sini juga guru berperan penting dalam PTK karena nantinya guru itu harus mengetahui bagaimana model-model pembelajaran yang bisa membuat siswa itu nyaman, bisa membuat siswa itu menyerap ilmu dengan cepat gitu, dapat paham dengan pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Oke, yang kelima, sekarang yang terakhir, manfaat bagi peneliti. Apa sih manfaat PTK bagi peneliti? Nah, yaitu manfaatnya adalah sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung, sehingga dapat melihat, dapat merasakan, dan dapat juga menghayati apakah praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan selama ini sudah efektif dan efisien, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini aja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali karena memang saya juga masih tahap belajar, dan nanti materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh partner saya Mbak Faridatul Mukarromah tentang kegunaan penelitian tindakan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam teman-temanku. Terima kasih kepada rekan saya yaitu Mbak Nurul Nabila Anissa Mustafa yang sudah sedikit memaparkan tentang materi yang akan kita bahas pada pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Intinya begitu ya. Langsung saja. Yang pertama itu beberapa manfaat PTK bagi guru. Ada guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Yang kedua, dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional karena guru itu yang mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Yang ketiga, melalui PTK, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Yang keempat, guru akan lebih merasa percaya diri. Selanjutnya, sedikit tentang tujuan PTK. Mungkin ini nggak ada dalam materi yang akan dibahas, tapi saya akan sedikit memaparkan. Jadi tujuan PTK adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran dengan sasaran akhir memperbaiki hasil belajar siswa. Sehingga PTK itu mempunyai banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang terakhir yaitu kegunaan PTK. Kegunaan PTK yang saya ketahui itu ada dua. Yang pertama itu inovasi pembelajaran, yang kedua itu peningkatan profesionalisme guru. Apa sih itu inovasi pembelajaran? Jadi, guru perlu mencoba, mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya agar ia mampu melahirkan gaya dan model pembelajaran yang sesuai dengan kelasnya. Setiap tahun, guru itu akan menghadapi siswa yang berbeda-beda. Jadi, guru itu harus memulai PTK dari persoalannya sendiri, sehingga menghasilkan pemecahannya sendiri. Maka, secara tidak langsung, dia itu sudah terlibat dalam sebuah inovasi pembelajaran. Ia itu merujuk ke guru ya. Yang kedua, peningkatan profesionalisme guru. Peningkatan profesionalisme guru itu tindakan dalam PTK yang merupakan pendidikan bagi guru dan secara tidak langsung itu dapat meningkatkan keprofesionalan mereka dalam proses pembelajaran di kelas. Cukup sekian pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.